Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Prasetyo Tangkelembang. Saya dan kelompok saya dari kelompok 5 Komunikasi Budaya Kearifan Lokal yang temanya tentang pernikahan budaya adat di Indonesia. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan pernikahan budaya adat di Indonesia. Yang pertama ada pernikahan budaya adat suku Batak Toba, yang kedua ada pernikahan adat suku Jawa, yang ketiga ada pernikahan suku Sunda. Oke, langsung saja mulai videonya. Let's go. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Prasetyo Tangkelembang. Saya dari kelompok 5 Komunikasi Budaya Kearifan Lokal yang bertema tentang budaya pernikahan adat. Di sini saya ingin menjelaskan pernikahan budaya adat yang ada di Sumatera Utara atau biasa disebut pernikahan adat Batak Toba. Oke, kita mulai saja langsung pembahasannya. Let's go. Hores teman-teman, saya di sini ingin menjelaskan proses-proses pernikahan yang ada di Batak Toba. Jadi Batak Toba adalah salah satu upacara ritual yang ada di Sumatera Utara. Dalam adat Batak Toba juga penyatuan antara dua orang dari anggota masyarakat melalui perkawinan yang tak bisa dilepaskan dari kepentingan kelompok masyarakat yang bersangkutan. Pada kebudayaan Batak Toba juga melangsungkan pernikahan sesuai harus mendapatkan izin dari dua keluarga besar. Seperti pada prinsip dasarnya kebudayaan Batak Toba, yaitu Daklihan Nak Tolu. Ada 3, yang pertama hula-hula, yang kedua dong tobu, yang ketiga boru. Oke, nanti saya akan jelaskan apa itu hula-hula, apa itu dongan tobu, dan juga apa itu boru. Yang pertama ada hula-hula. Hula-hula merupakan kedudukan yang tertinggi yang sangat dihormatin, sikapnya terhormat harus dijunjung tinggi untuk hula-hula dalam pernikahan adat Batak Toba. Yang kedua ada dongan tubu, merupakan teman semarga seperkumpulan. Dongan tubu dilihat berdasarkan garis keturunan naya atau margaya dalam adat pernikahan Batak Toba. Yang terakhir ada namanya boru. Boru merupakan pihak yang melayani membantu dalam setiap kegiatan adat budaya Batak Toba. Ada istilah elekmar boru, yaitu menyayangin atau membujuk pihak boru dalam pernikahan Batak Toba. Menurut Wewarah Luhur, pernikahan diharapkan menjadi sarana melahirkan keturunan yang menyambung sejarah kehidupan kedua dinasti keluarga. Berikut ini adalah rangkaian prosesi dari pernikahan Jawa Solo. Yang pertama, dalam upacara pernikahan ada upacara panggih. Kata panggih jika diartikan berarti bertemu. Setelah sah dan resmi sebagai suami istri, kedua mempelai dipertemukan di kursi pelaminan. Sebelumnya, mempelai wanita telah lebih dulu duduk di pelaminan bersama kedua orang tuanya. Selama prosesi panggih berlangsung, kedua orang tua dari pihak pria tidak diperkenankan hadir. Setelah itu ada penyerahan sanggan dan balangan gantal. Sebelum melangsungkan rangkaian prosesi panggih, pihak mempelai pria menyerahkan pisang sanggan pada ibu dari mempelai wanita. Selain setangkap pisang raja, ada juga sirih ayu atau kinang, kembang ketelon, benang lawe, dan tunas pohon kelapa.
Usai diterima, sanggan diletakkan di bawah atau di dekat kursi pelaminan. Dilanjutkan dengan upacara balangan gantal atau saling melempar lintingan sirih yang diisi dengan buah pinang. Maknanya merupakan bentuk sambutan pihak keluarga pria di kediaman wanita. Selanjutnya merupakan ngidak tigan. Prosesi menginjak telur ayam kampung yang dilakukan oleh mempelai pria memiliki makna mempelai pria telah siap memberikan keturunan. Dilanjutkan dengan membersihkan kaki mempelai pria yang dilakukan mempelai wanita. Hal ini merupakan bentuk bakti seorang istri kepada suami. Kang garwa nenggih Lukas Gunawan Arga Rakasiwi kabirato saking Sukerto Wagam pinangka saka guruning Bale Wisma. Kepala sampun lumampah adicara wiji dadi. Prosesi selanjutnya dilakukan dengan prosesi sinduran, yaitu prosesi melingkarkan kain di pundak kedua mempelai, pria di sisi kanan sedangkan mempelai wanita di sebelah kiri. Warna merah pada kain menjadi lambang milik wanita dan sebaliknya putih menjadi lambang milik pria. Hal itu menyimpan makna di mana makna tersebut dapat melanjutkan keturunan. Ritual sinduran pun tidak luput dari makna yang berarti sang ayah yang berada di depan selaku pembimbing putra-putrinya menuju kebahagiaan, lalu ibu mempelai wanita yang berada di barisan belakang kedua mempelai memegang kedua mempelai bermakna pemberi dorongan. Pinurmatan paling gending Ketawang Sri Nalendra. Tumujuhaning sasana rinengga. Prosesi selanjutnya adalah tanam jero. Prosesi ini dilaksanakan oleh ayah mempelai wanita. Kedua mempelai yang berdiri membelakangi kursi pelaminan. Lalu sang ayah mendudukkan kedua mempelai dengan cara menepuk dan menekan pundak keduanya secara bersamaan. Ucapan selamat dan doa diucapkan sang ayah selama mendudukkan kedua putra-putrinya. Prosesi dilanjutkan dengan prosesi bobot timbang. Pada prosesi bobot timbang, ayah mempelai wanita duduk memangku mempelai wanita di paha kiri dan mempelai pria di paha kanan. Sang ibu kemudian bertanya, lebih berat yang mana? Jawabannya sama saja, lantaran keduanya adalah anak sendiri meskipun menantu. Di sini menunjukkan prosesi atau ritual kacar kucur atau tampak kaya, mengandung makna mempelai pria bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, sementara istri yang menerima nafkah berkewajiban memakai nafkah itu dengan bijaksana. Saat ini kedua mempelai melakukan dahar kelima atau dikenal juga dengan sebutan suap-suapan. Dahulu semasa Keraton Surakarta, ritual ini hanya boleh disaksikan kerabat dekat saja. Kemesraan kedua pengantin yang saling suap menjadi momen yang sangat indah. Prosesi ditutup dengan memakan lauk pindang hati sebagai ungkapan kemantapan hati. Sampunya sang jejoko miwah sang kenya sampun tinangsulan ing ijab akrami suci nulya tansah kebak ing kasetyan lados linadosan keparing banyakapi munggah kabetahaning hale
wismo. Kanthi hamunjuaken raos syukur ngarsanipun Gusti kang makarya jagat. Nyuwun tumraping Bali Wisma ingkang katemben binangun. Cukup terbinas panjenenganipun Ibu Juru Sumbaga Nuli anyawisaken wujud tira rujak tegan. Kekalih ya samya hamunjuaken lados linadosan jroning wartaya. Mbak Tia nyuwun pirsa karo Mas Gunawan, Mas Gunawan nyuwun pirsa karo Mbak Tia. Piye jeng Tia rasane? Seger ya. Saking segeripun ngantos satuntas rujak degan kaunjuk. Upacara perkawinan dilanjutkan dengan sungkeman. Ritual ini biasanya menjadi momen mengharukan. Sembah sungkem yang dihaturkan kepada sesepuh maupun orang tua kedua belah pihak. Sebelum sungkem, mempelai pria wajib melepas keris terlebih dahulu. Dumateng ingkang ibu ingkang sampun kepareng nganggadhi minawa candra damurga. Nawon cemu tansah kasesungan mararum kang kusuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pernikahan adat suku Sunda, yaitu sawer. Dalam tradisi adat suku Sunda, ada tradisi yang cepat mengalami perubahan dan ada pula yang lambat untuk mengalami perubahan. Tradisi yang lambat mengalami perubahan, misalnya tradisi adat pernikahan. Adat pernikahan di dalam suku Sunda terus dijaga dan tetap dilestarikan. Sebab hal itu merupakan ciri dari suku Sunda itu sendiri yang merupakan hasil ciptaan para leluhur atau nenek moyang. Upacara sawer ini memiliki sifat yang lembut, sabar, perasa, dan toleransi tinggi. Seperti pepatah leluhur, yakni herang China benang laukna, yang artinya bening airnya dapat ikannya, atau biar kalah untuk menang. Nah, dalam perkawinan adat suku Sunda terbagi ke dalam dua kategori, yakni ada upacara sebelum perkawinan dan ada upacara sesudah perkawinan. Upacara sebelum perkawinan merupakan kegiatan pematangan untuk terjadinya suatu perkawinan. Hal-hal yang harus dilakukan ketika upacara sebelum perkawinan yaitu melakukan seserahan, yaitu menyerahkan barang dan pengantin laki-laki. Lalu ada lengkahan, melangkahi kakaknya, lalu ngecakeun aisan atau menurunkan pangkuan, ada ngaras, memohon doa kepada orang tua dan kerabat, lalu ada siraman, memandikan pengantin, lalu ngerik, membersihkan bulu-bulu di kening, dan ngeyek sireh atau mengurus lembaran sirih. Yang kedua ada upacara sesudah perkawinan, yaitu merupakan kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan. Hal-hal yang harus dilakukan yaitu ada sawer pengantin, ngincak endog, buka pintu, huap lingkung, ngalepaskeun japati, dan numbas. Pengertian dari sawer itu sendiri yaitu bagian dari urutan adat istiadat perkawinan suku Sunda. Sawer atau nyawer berasal dari kata awer yang artinya air jatuh menciprat. Pengertian lain sawer itu adalah tawuran yang artinya pekerjaan yang dilaksanakan di dalam penyaweran atau cucuran atap. Pengertian dari penyaweran atau cucuran atap ini sesuai dengan pengertian bahwa juru sawer melaksanakan saweran tersebut itu selalu di penyaweran atau di cucuran atap. Nah, air jatuh menjiprat itu juru sawer menciprat-cipratkan atau menabur-naburkan benda atau perlengkapan sawer itu ke arah pengantin dan kepada hadirin yang ikut serta hadir memeriahkan pelaksanaan saweran tersebut. Dan ketika sawer dilaksanakan terdapat ada penyampaian wasiat yang dilaksanakan pada tempat cucuran atap atau yang dinamakan penyaweran.
Maksud dari wasiat itu dilakukan agar isi wasiat itu atau nasihat itu selain terdengar oleh kedua mempelai, juga terdengar oleh khalayak, baik oleh yang muda maupun oleh yang sudah tua, khususnya kepada orang-orang yang sudah tua, agar wasiat tersebut mereka teringat kembali sebagai makna bernostalgia. Benda-benda atau perlengkapan yang digunakan sawer, untuk sawer itu ada biji-bijian, misalnya beras, dari daun-daunan misalnya sirih, dari bunga-bungaan melati, dari umbi-umbian misalnya kunir atau kuning, dan uang recehan atau uang kertas. Nah, benda-benda tersebut disatukan dan diaduk menjadi satu di dalam bokor yang terbuat dari perak atau perunggu atau kuningan. Terus, makna-makna dari benda-benda perlengkapan tersebut, yang pertama ada beras yang melambangkan kebahagiaan. Kebahagiaan di sini kebahagiaan masa lapangan. Jadi pengantin yang akan mengarungi samudra yang luas, yang akan membentuk rumah tangga baru yang sudah lepas dari tanggung jawab orang tuanya, yang harus hidup sejahtera sebagaimana yang diharapkan bersama, dengan istilah pepatah orang Sunda yaitu bro di panto, bro di juru, ngalayah di tengah imah, yang artinya lubak libuk atau banyak dengan kekayaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada sirih, melambangkan kerukunan. Sirih ini mengambil peranan penting di masyarakat, khususnya masyarakat tempo dulu. Jadi karena nenek moyang zaman dahulu itu baik laki-laki maupun wanita, sirih itu merupakan makanan utama. Makan nasi hanya 2 kali bisa dalam sehari, tetapi makan sirih ini tak bisa dihitung karena begitu seringnya. Jadi oleh karena itu sirih sampai saat ini tetap dilestarikan untuk kepentingan upacara adat, khususnya dalam upacara pernikahan. Walaupun masa kini jarang sekali orang yang memakan daun sirih, tetapi minimal daun sirih ini harus tetap dilestarikan dalam upacara pernikahan sesuai dengan makna yang diemban di dalamnya, yakni kerukunan. Jadi pengantin ini di dalam mengarungi kehidupan berumah tangga yang baru harus rukun dan damai, lalu jangan ada ego di antar keduanya, tetap harus bengketan atau satu ikatan, satu pendirian, dan satu kemauan, satu tujuan untuk mencapai harapan yang diinginkan oleh bersama. Yang ketiga ada kuning. Di sini kuning ini melambangkan emas. Emas adalah perlambang kemuliaan. Orang yang rencem ini artinya banyak memakai emas perhiasan. Itu pertanda orang tersebut sudah memiliki harta yang banyak atau kaya raya alias mulia, baik dari sandang, pangan, dan papannya juga sudah tertutupi sebagai kebutuhan sehari-harinya. Ada memiliki uang yang banyak, yang lebih, dan hal tersebut diharapkan oleh orang tuanya yang disimbolkan dalam upacara sawer tersebut. Lalu ada bunga-bungaan. Di sini bunga-bungaan ini melambangkan keharuman. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang itu senang kepada bunga-bungaan gitu ya, dan harum yang semerbak wangi kemana-mana dan tercium oleh semua hidung insan gitu, semua manusia. Dan pada makna bunga-bungaan ini, harapan orang tua kepada kedua mempelai yaitu harus harus bagaikan simbol bunga ini, yang harus mempunyai nama yang harum, lalu perilaku yang baik, pengetahuan yang baik, yang dimana nantinya akan membawa kepada kemaslahatan manusia untuk hidup dan bermanfaat lahir batin, serta suka membantu dan memberi rezeki kepada manusia yang membutuhkan, alias resep mere maweh kanu butuh. Yang terakhir ada uang recehan atau uang kertas. Jadi uang di sini melambangkan rezeki atau harta. Di setiap kehidupan manusia pasti memerlukan
uang untuk keperluan hidupnya karena tidak cukup dengan ada apa adanya yang di rumah. Tentu ada keinginan lain yang didapatkan dengan cara membelinya dengan uang. Jadi selain apa yang ada pada seseorang karena hasil kerjanya, membutuhkan pula uang hasil kerja yang dibuat pemerintah. Uang adalah alat beli atau jual yang sah yang dibuat pemerintah untuk digunakan oleh rakyatnya sebagai alat tukar menukar barang yang diganti dengan uang dengan nilai yang sama. Itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang bagus dan juga videonya kurang bagus. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf.